Are you there? ऊपर का दरवाजा खुला था, so I ran out. I knew that अगर मेरे अफेयर के बारे में पता चल बात ही नहीं की, so I was a little surprised. You did it? I don't know why. Whoa, Pooja? Sanita! Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa bahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV tentunya tanpa skip ya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki dan harta yang berlimpah ruah serta berkah untuk sahabat semua. SLMT TV kembali hadir tentunya dengan alur cerita film-film pilihan untuk menemani waktu santai sahabat sekalian. Kali ini SLMT TV akan bercerita tentang sebuah film yang berjudul Silence Can You Hear It? Sunny, भाग! Film ini mengisahkan tentang seorang polisi yang mendapat tugas memecahkan kematian seorang putri hakim yang jujur yang ditemukan tewas di perbukitan. Ia bersama timnya berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan si pelaku, walau mereka harus menemukan beberapa kesulitan hingga mereka tidak lagi dipercaya untuk memecahkan kasus ini. Tapi dengan kejelian mereka tetap harus bisa menemukan pembunuhnya yang sangat tidak mereka duga. Seperti apa kisah selengkapnya? Berhasilkah polisi ini menemukan pelaku sebenarnya? Simak alur ceritanya berikut ini. Tapi sebelumnya ingat selalu untuk terus dukung SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak ini dia alur ceritanya. Keempat pemuda berhasil mendaki gunung hingga mencapai puncak. Mereka sangat bahagia dan juga bangga. Tapi mereka penasaran dengan bunyi HP yang terus berdering karena bukan HP yang mereka miliki. Mereka segera mencari ke sumber suara. Mereka juga mencium bau busuk menyengat hingga membuat mereka terus mencarinya, hingga salah satu dari mereka menemukan sebuah mayat tergeletak dengan kondisi sangat mengenaskan. Korban tersebut adalah seorang wanita yang menggunakan celana jeans pendek dan blus berwarna putih dengan kondisi mata terbuka. Mereka juga melihat luka di kepala yang sudah hampir membusuk. Hingga mereka merasa mual melihat kondisi mayat tersebut. Mereka lalu menelpon polisi dan ambulans untuk datang ke daerah perbukitan. Beberapa polisi lalu datang dan memeriksa keadaan mayat tersebut dan membawanya untuk diperiksa di dokter forensik yang bertugas. Pooja adalah nama dari sebuah mayat yang ditemukan pemuda pendaki gunung tersebut. Ia merupakan anak dari seorang pensiunan hakim yang sangat jujur bernama Chowdhury. Ia bersahabat dengan istri calon Perdana Menteri baru yang bernama Ravi Khanna dan istrinya bernama Kavita Khanna. Chowdhury mengatakan ia mau meminta bantuan polisi Avinash Varma untuk memecahkan kematian putrinya. Chowdhury menemui komisaris polisi agar bisa bertemu dengan Avinash Varma atau Varma untuk memintanya menyelesaikan kasus kematian putrinya. Mendapat tantangan baru, Varma yang tadinya menolak segera mengambil kasus tersebut menjadi kasus baru untuk karirnya. Avinash Varma adalah seorang polisi divisi narkoba karena permintaan khusus Chowdhury, pensiunan hakim yang terkenal jujur dan tidak pernah menerima suap ataupun memberikan suap, membuat Varma tertantang dan menerima tugas ini karena Varma terkenal dapat dengan cepat dan tepat menyelesaikan semua kasus yang ia pegang. Komisaris segera membentuk tim khusus untuk membantu Varma menyelesaikan tugas ini. Varma dibantu oleh 2 orang polisi dan 1 orang polwan. Mereka mulai membuka laporan dari pihak forensik yang telah mengirim laporannya. Mereka mulai membaca rentetan waktu hingga mereka bisa menemukan waktu Pooja meninggal, yaitu Sabtu pagi sekitar pukul 9 sampai dengan 11 siang. और वार ऊपर से नीचे की तरफ किया गया है। यहाँ पोस्टमार्टम लिविडिटी है। कातिल के ऊपर भी खून के छींटे पड़े होंगे। Mereka mulai mencatat orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Pooja. Varma memerintahkan timnya untuk segera menyebar mencari informasi tentang Pooja, bahkan mengecek semua panggilan serta email yang ada di HP Pooja.
Mereka mulai mendatangi satu persatu yang mereka anggap sebagai saksi dan bisa memberikan petunjuk. Farma dan Raj mendatangi tempat ditemukannya korban, tapi ia tidak menemukan petunjuk apapun. Kemudian ia mendatangi rumah Chaudhary, istrinya memberi keterangan ia telah membuat surat pernyataan kehilangan putrinya sejak hari Sabtu. Karena Dadu pekerja di rumah Raffi sudah tidak menemukan Pooja pada hari Sabtu, malam hari setelah membawa Kavita ke rumah sakit bersama Raffi. Dan ibunya mendapat berita kematian Pooja di hari Minggu. Ibu Pooja mengatakan saat Pooja pergi ia lengkap menggunakan perhiasan, tapi saat ditemukan tubuhnya tidak ada satupun perhiasan berharga menempel pada tubuh Pooja. Farma kemudian mendatangi apartemen Raffi dan Kavita. Dadu lalu memberi keterangan kalau Kavita masih dirawat di rumah sakit. Ia terakhir melihat Pooja hari Sabtu pagi ketika Raffi telah berangkat bekerja. Pooja meminta Dadu untuk memperbaiki resleting tasnya yang rusak. Namun saat kembali ia mendengar suara Kavita dan melihat Raffi sudah kembali ke rumah. Keesokan harinya Farma dan Raj mendatangi rumah sakit di mana Kavita dirawat dan ingin bertemu Raffi. Dr. Rao yang menangani Kavita mengatakan mereka harus menunggu karena biasanya Raffi datang dan pergi menggunakan pintu belakang tanpa melewati ruang tunggu rumah sakit. Saat Raffi datang, Farma sudah sedikit mencurigai Raffi karena raut wajah Raffi menunjukkan ketegangan saat ia dimintai beberapa keterangan. Tapi ia belum bisa membuktikan semuanya. Setelah melakukan penyelidikan selama 2 hari, Farma menarik kesimpulan kalau Pooja telah tewas sebelum Kavita jatuh dari tangga. Dan kemungkinan kalau Kavita telah melihat Pooja tewas di rumahnya. Kecurigaan Farma terhadap Raffi kembali timbul hingga ia kembali mendatangi rumah Raffi dan memeriksa kamar Pooja lalu kamar Raffi bersama Kavita. Dadu yang lagi-lagi menemani Raffi di apartemen tersebut mengatakan kalau Raffi memperkerjakan Bharati yang biasa membersihkan rumah ini dan tidak menginap. Dadu kemudian memberikan alamat Bharati kepada Farma dan Sanjana yang menemani Farma ke apartemen Raffi. Sanjana yang merupakan salah satu tim Farma mendatangi rumah Bharati bersama Farma untuk memintanya beberapa keterangan. Sedangkan Raj dan Amit mendatangi sebuah klub yang ditelepon Raffi Sabtu pagi. Mereka meminta keterangan dari seorang bartender tentang Suni yang ada di panggilan keluar Raffi saat hari kejadian. Bartender tersebut mengatakan Suni merupakan penjaga pintu klub tersebut. Setelah mendapat titik terang, Farma segera menelpon Amit dan Raj untuk meninggalkan klub itu. Bartender yang memberikan keterangan pada Raj dan Amit segera menelpon Suni dan memberitahunya kalau ia sedang dicari polisi. Suni yang panik langsung menelpon adiknya Praven dan bertanya tentang jual beli perhiasan. Tapi Praven belum menjual perhiasan yang dimaksud Suni, karena takut Suni memintanya untuk mengurus keberangkatannya ke Bangkok untuk bersembunyi. Bharati mengatakan saat ia tiba di apartemen Raffi sepulang berbelanja, ia melihat seseorang keluar dari rumah Raffi membawa sebuah karung besar. Bharati yang berusaha mengejar terlambat karena orang tersebut telah langsung masuk ke lift. Bharati yang dibawa ke kantor polisi langsung siap membantu menggambarkan sketsa wajah orang yang membawa karung keluar dari apartemen Raffi. Farma dan timnya telah sedikit menemukan titik terang setelah Bharati menggambarkan orang tersebut dan mereka meyakini itu adalah Suni. Dengan cepat timnya segera menyadap semua panggilan masuk dan keluar yang dilakukan oleh Suni terhadap adiknya. Tapi untuk mendapat di mana tempat perjanjian mereka bertemu, tim Farma menemukan jalan buntu karena Suni telah menghancurkan SIM card-nya. Namun di pihak Praven dan Suni yang telah merencanakan untuk pergi ke Bangkok mendapat halangan. Karena Praven telah didatangi musuh mereka, gangster Irfan, dan mengancam Praven agar bisa menuntun mereka bertemu Suni. Mau tidak mau, Praven menuruti kemauan mereka dan menunggu mereka di mobil untuk melihat Suni datang dengan ditodongkan pistol ke kepalanya. Tim Farma pun telah siap menangkap Suni karena mereka sudah mengetahui rencana keberangkatan Suni ke Bangkok. Mereka telah menyiapkan semuanya dan melakukan penyamaran di jalan tersebut. Hingga Praven muncul dan tak berapa lama Suni pun muncul. Tapi dengan cepat Praven langsung meminta Suni untuk segera pergi. Mendengar teriakan Praven, kelompok Irfan langsung menembaki Praven. Tim Farma yang tengah bersiap pun segera menembaki tim Irfan dan menarik Suni sebagai saksi mereka. Tapi Suni yang melihat Praven tergeletak di lantai memberontak dan keluar dari mobil Farma hingga kelompok Irfan berhasil menembak Suni juga Farma. Farma yang mengalami luka cukup serius memaksa dirinya untuk keluar dari rumah sakit dan melanjutkan penyelidikan terhadap kasus Pooja bersama timnya. Sementara Suni masih dirawat di rumah sakit sedang Praven telah tewas di tempat. Farma meminta Raffi datang ke kantornya. Lagi-lagi Farma bertanya beberapa pertanyaan menjebak dan menceritakan semua yang Bharati alami di rumahnya. Raffi beralasan kalau karung beras tersebut berisi buku-buku yang akan disumbangkan ke panti jompo. Kecurigaan tim Farma mulai memuncak
karena di saat Kavita masuk rumah sakit, mengapa Raffi masih sibuk mengurusi sumbangan buku untuk panti jompo. Mendengar pertanyaan yang menyudutkan dirinya, Raffi mulai merasa tidak nyaman, dan nada bicaranya pun telah tinggi membuat Farma terpancing emosi. Dan ia langsung memaksa Raffi untuk tetap menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya. Tapi Raffi malah mengucapkan kata-kata kasar dan mengatakan bahwa Farma dan timnya telah membuang waktunya. Hingga akhirnya Farma pun mengusir Raffi dari ruangannya. Raffi yang tidak terima atas perlakuan Farma segera menelpon beberapa orang untuk bisa membantunya karena ia mau menunjukkan pada Farma tentang kekuasaannya. Pagi harinya tim Farma mendapat kabar kalau Suni telah meninggal di rumah sakit saat dilakukan perawatan. Inspektur memanggil Farma dan memarahinya karena Farma terlalu ceroboh hingga saksi tewas dalam aksi penangkapannya. Farma yang membela diri di hadapan inspektur tetap tidak dihiraukannya. Inspektur malah menarik tugas tersebut dari Farma dan melimpahkannya pada divisi kriminal. Farma tidak dapat lagi membela diri dan pergi meninggalkan ruangan tersebut. Farma kemudian mendatangi Chowdhury dan mengatakan yang terjadi pada dirinya. Tapi Farma mencoba meyakinkan Ayah Puja kalau ia mampu menyelesaikan kasus tersebut. Ia akan meminta Kavita untuk menjadi saksi, tapi Chowdhury tidak dapat memutuskannya karena ia harus menelpon pihak pengadilan dan Raffi untuk meminta persetujuan. Chowdhury hanya bisa memberi waktu Farma 24 jam untuk menyelesaikan kasus ini, karena inspektur tetap pada keputusannya untuk melimpahkan kasus ini kepada pihak lain. Chowdhury yang langsung menuju rumah sakit keesokan harinya mendapat kendala mobil yang ia biasa gunakan mogok, dan ia harus terpaksa menggunakan taksi. Di dalam taksi itu, ia terus menelpon seseorang dan membahas Farma yang akan menjadikan Kavita yang sakit sebagai saksi. Namun tanpa disadari, supir taksi telah mencuri dengar semuanya segera memanggil wartawan dan membocorkan semua pembicaraan Chowdhury di taksinya. Maka dengan cepat berita itu menyebar dan Raffi yang melihat berita itu sangat terkejut dan segera menuju ke rumah sakit. Farma yang sudah berada di ruangan Kavita hanya diberi waktu 10 menit oleh pihak Dr. Rao. Farma mencoba bekerja sama dengan Kavita yang tergeletak lemah di ranjangnya. Ia hanya meminta Kavita mengangkat salah satu jarinya bila Kavita mengetahui kebenaran dari apa yang akan ditanyakan oleh Farma. Tapi tiba-tiba Raffi datang dan tidak setuju dengan apa yang akan dilakukan oleh Farma. Tak lama Chowdhury datang dan mencoba menenangkan Raffi membiarkan Farma menjalankan tugasnya. Pertanyaan demi pertanyaan telah dijawab baik oleh Kavita pun saat ditanya keterlibatan Raffi terhadap kematian Puja. Kavita tidak mengangkat jarinya. Melihat reaksi istrinya Raffi sangat senang, tapi saat pertanyaan ketiga diajukan, Raffi kembali emosi dan langsung menyerang Farma hingga semua menjadi tidak kondusif. Dan mereka tidak melihat saat Kavita mengangkat jarinya. Melihat keadaan yang tidak lagi kondusif, maka Chowdhury mengusir Farma dan menarik keputusannya untuk mempercayainya memecahkan kasus putrinya. Farma tetap merasa Raffi ada hubungannya dengan kematian Puja. Ia meminta bantuan Kamir untuk membantunya menyelidiki ulang apartemen Raffi dan juga Kavita. Sementara Farma dan timnya bergerak ke rumah Chowdhury dan mengumpulkan semua orang-orang yang pernah ia mintai keterangan. Farma juga mengumpulkan semua handphone sehingga mereka bisa dapat benar-benar fokus menjalani pemeriksaan yang dilakukan oleh Farma di rumah Chowdhury. Kamir yang datang dengan membawa tim forensik ke apartemen Raffi segera memeriksa semua yang ada di kamar tempat Puja menginap saat itu. Dadu yang ketakutan melihat polisi-polisi itu datang segera menelpon Raffi untuk mengabarinya. Farma memanggil Risab untuk menjawab pertanyaannya dan mengatakan kalau Risab saat kejadian datang ke apartemen, tapi Risab terus mengelak hingga Farma memanggil penjaga apartemen untuk memberi kesaksian. Penjaga itu mengatakan Risab datang ke apartemen tersebut, tapi ia melihat Risab saat ia keluar dari apartemen tersebut. Ia juga mengatakan kewalahan pada hari Sabtu tersebut karena banyak orang yang datang dan pergi ke apartemen itu. Hingga ia membuka pintu samping apartemen yang tidak ada penjaganya, karena temannya sesama petugas tengah sakit. Kamir pun menelpon Farma di tengah Farma mengorek keterangan dari penjaga apartemen. Kamir mengatakan menemukan ada bekas darah yang telah dihapus ditemukan bercecer di sekitaran ranjang dan juga di kasur. Farma langsung mengatakan kalau Risab dan Puja adalah pasangan selingkuh karena Farma telah melihat semua foto-foto kemesraan Risab dan Puja di salah satu flashdisk Puja yang diberi nama Dongeng. Mendengar pernyataan itu, Risab bergetar hebat sementara Kia hanya bisa menangis kecewa tunangannya telah selingkuh dengan sahabatnya sendiri. Risab kemudian menceritakan kalau saatnya masuk ke apartemen Raffi, posisi pintu telah terbuka. Ia melangkah masuk melihat kamar Puja yang terbuka, tapi ia juga sangat terkejut ketika melihat Puja telah tergeletak tak bernyawa di atas kasur.
Risab yang ketakutan segera meninggalkan apartemen tersebut. Tapi saat ia mau menggunakan lift, ia melihat Raffi hendak keluar lift, maka dengan cepat ia bersembunyi di tangga dan segera masuk ke lift setelah Raffi masuk ke apartemennya. Raffi yang terduduk lemas akhirnya buka suara dan menceritakan hal yang sebenarnya terjadi hari itu. Raffi yang kembali ke rumah untuk mengambil flash disk menemukan rumah dalam keadaan kosong. Kemudian saat ia menuju ke kamarnya dan melewati kamar Puja, ia sangat terkejut melihat Puja telah tewas di kamarnya. Karena panik dan ia sedang mau mencalonkan diri sebagai menteri, ia tidak mau image-nya rusak hingga ia meminta bantuan Suni untuk membawa mayat Puja dan melenyapkan semua bukti-bukti yang ada di kamar tersebut. Tapi saat ia menelpon Suni, Kavita pulang tanpa diketahui oleh Raffi dan terkejut ketika melihat Puja telah meninggal. Kavita lalu berlari menuruni tangga, kemudian ia terpeleset dan terjatuh dari tangga tersebut. Raffi yang menyadari kehadiran Kavita mencoba mengejarnya, tapi terlambat karena Kavita telah tak sadarkan diri di tangga bawah. Maka dengan cepat ia dan Dadu membawa Kavita ke rumah sakit. Raffi menyesal telah berbohong karena tiap kebohongan satu ia melakukan kebohongan yang lainnya. Farma dan timnya tetap menangkap Raffi dan juga Risab, karena keduanya telah menyembunyikan, bahkan Raffi mencoba menghilangkan barang bukti yang ada di rumahnya. Tapi Farma dan timnya masih bingung siapa pelaku sebenarnya dari pembunuhan ini. Hingga ia kembali meminta timnya mencari keterangan dari penjaga telepon umum yang menelpon apartemen Raffi sebelum Puja tewas. Kia yang mau kembali ke Toronto singgah ke kantor Farma untuk melihat Risab untuk terakhir kalinya. Farma memberinya izin 5 menit untuk Kia menemui Risab dan meminta penjaga membawa Kia ke bilik Risab. Tapi saat melangkah pergi, Farma kembali memanggil Kia dan menginterogasinya. Dengan pertanyaan-pertanyaan menjebak, Kia akhirnya terungkap sebagai pelaku dari pembunuhan Puja. Namun Kia tetap berkelit bukan dia pelakunya. और पूजा के अफेयर के बारे में कब पता चला? What? किया से नहीं। That's bullshit. वो उसे ट्रैप सर, आपको पता है कि PCO Tim Farma datang di saat yang tepat, segera menangkap Kia dan membawanya ke sel wanita. No! Oh! No, you can't sir. Please, you can't do this. Call my dad. Timnya yang merasa bingung karena Farma berhasil menemukan Kia sebagai pelakunya, Farma menjelaskan kalau ia melihat gelang yang dikenakan Kia sama persis dengan potongan manik-manik bunga yang ia temukan di kamar Puja. Saat itu Kia yang menelpon lewat telepon umum untuk memastikan Puja berada di apartemen Kavita. Setelah itu, ia segera menuju apartemen Kavita dan saat di pintu Puja melarangnya masuk. Tapi Kia menendang pintu hingga terbuka. Bitch! Ia langsung memasuki kamar Puja karena ia telah mengetahui semua perselingkuhan Risab dengan Puja. Mereka terlibat pertengkaran namun tiba-tiba Kia menggunakan hiasan meja memukul kepala bagian belakang hingga Puja tewas. Setelah melihat Puja tewas, Kia panik dan langsung meninggalkan apartemen tersebut menggunakan tangga. Dan ia melewati pintu samping hingga penjaga apartemen tidak melihatnya. Setelah itu, Risab dan Raffi datang saat Puja telah tewas. Farma mengakhiri penjelasannya kepada timnya dan menutup kasus itu. Ia menamakan kasus tersebut dengan kasus yang ajaib, karena pelakunya sama sekali tidak ia duga. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita film Silence Can You Hear It? Sang polisi akhirnya mampu mengungkap siapa pelaku sebenarnya dari pembunuhan tersebut. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita dari film ini. Terus saksikan film-film yang lainnya hanya di SLNT TV. Dukung terus SLNT TV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa lagi di alur cerita film yang lainnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sehat selalu sahabat. Wassalamualaikum.